Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebenarnya kalau aku memiliki handphone yang baru ya, handphone yang baru yang jenisnya itu Realme 5E, itu begitu luar biasa ya, kapasitas gigabyte-nya, kemudian kapasitas RAM-nya 4 RAM, kemudian kapasitas storage internalnya itu 64 giga. Itu luar biasa sekali. Ini berarti menunjukkan bahwa aku harus produktif membuat sebuah video, dan tujuan video ini nanti dibuat untuk di-share ke platform YouTube ya. Menurut aku pribadi, kalau kita mendapatkan sebuah alat atau peralatan yang begitu bagus, itu hendaknya digunakan pertama itu untuk menjawab kebutuhan diri supaya menjaga kewarasan diri lah. Kenapa aku menyebutkan seperti itu? Karena setiap manusia itu pasti aja ada tujuan untuk membeli sebuah barang ya, untuk membeli sebuah kamera, entah itu kompor gas, entah itu AC atau segala macam, pasti memiliki keutamaan tersendiri dan manfaat kepada dirinya sendiri, apalagi manfaat kepada orang lain dan orang banyak ya. Kemudian kalau dari aku sendiri nih, kalau mendapatkan barang-barang yang begitu bermanfaat ya, alangkah lebih baiknya itu digunakan. Yang kedua itu untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam lingkungan kita di sekitar ya. Misalkan nih, aku ambil contoh, hadirnya seseorang dengan diberikan hadiah sebuah kamera misalkan. Dan di sekelilingnya itu begitu banyak pemuda-pemuda yang begitu hedonis. Dan kebetulan orang ini memiliki pengetahuan yang cukup tinggi, dan orang-orang yang juga memiliki bacaan-bacaan yang begitu berkualitas. Dan yang terakhir adalah dia respect terhadap lingkungan sekitar. Maka apa yang dia lakukan, yang dilakukan mungkin bisa menulis. Yang kedua adalah berceramah, supaya kehidupan di sekitarnya itu pemuda-pemuda tidak lagi hedonis. Itu sebenarnya perlu waktu ya, perlu waktu yang begitu harus disemarakan, dilakukan terus-menerus secara konsisten. Sebab jika kita melakukan hal tersebut, maka bisa dikategorikan termasuk orang-orang yang bermanfaat lah, yang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, kalau aku sendiri sepertinya mengikuti cara yang ini. Ketika aku mendapatkan kamera, aku bisa beli kamera, bisa beli handphone yang bisa merekam suara yang bagus, video yang bagus, maka ini akan aku upload di platform video di YouTube ya. Mengapa orang-orang yang ada di sekitar kita itu jauh dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah? Mungkin saja mereka tidak sampai, mungkin saja mereka tidak sampai mendapatkan ilmu dari ajaran Allah ini. Begitu luar biasa sebenarnya kalau dilakukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah ini. Em, Bagi pemuda-pemuda yang masuk kategori hedonis, itu adalah dia cinta dia terlebih berlebih-lebihan. Dan menurut aku pribadi, seharusnya pemuda zaman sekarang itu melihat ya bisyarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisyarah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah eh, akan kembali lagi ke kejayaan Islam yang kedua, dan ini harusnya dilakukan oleh para pemuda. Sebenarnya kalau berharap kepada golongan tua itu agak susah ya, sebab mereka dari sisi usia begitu tidak bisa diharapkan lagi, mohon maaf kata. Dan ini memang sangat diperlukan para pemuda yang begitu enjoy menikmati hidupnya, yang mewakafkan dirinya terhadap agama Islam. Ini aku tujukan videonya kepada pemuda-pemuda yang beragama Islam. Ayo mari kita jangan memikirkan diri kita sendiri, jangan terlalu memikirkan golongan kita sendiri. Ayo kita menjadi rahmatan lil alamin, yang seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku yakin pemuda di Indonesia khususnya itu bisa memiliki andil untuk mengubah dunia ya.
dengan cara apapun. Entah kamu bisa menulis yang berpengaruh, yang mempengaruhi orang dengan cara tulisanmu itu, ada juga dengan cara bicaramu di video yang membangkitkan kesadaran setiap manusia dari awalnya berpikir biasa-biasa aja, akhirnya bisa berpikir ke arah yang lebih bagus. Aku mengharapkan seperti itu, mengharapkan yang baik-baik saja. Lalu aku juga berharap ya kepada pemudi-pemudi, gadis-gadis yang belum menikah, mari menjaga aurat ya, menjaga aurat. Sebab kalau kamu menjaga aurat itu begitu luar biasa dampaknya. Mungkin hafalan-hafalan para pemuda penghafal Al-Quran itu akan terjaga. Karena aku pernah membaca riwayat bahwa ada zaman dahulu ada seorang pemuda menghafal Al-Quran begitu luar biasanya, melihat kaki dari seorang perempuan tersingkap seperti itu, hilang hafalan Al-Qurannya. Nah, ini begitu luar biasa kan dampaknya. Jadi para pemudi, gadis-gadis yang belum menikah ataupun yang sudah menikah begitu memiliki peran minimal, yaitu menjaga auratnya. Kita sama-sama menjaga lah, karena ini untuk mengulang kejayaan kembali Islam yang kedua. Em, ada yang perlu aku sampaikan juga, bahwasanya mari kita gunakan peralatan-peralatan yang kita miliki untuk bermanfaat ya, supaya kita ketika di dunia ini ada rekam jejak yang baik yang bisa diulang kembali, yang bisa dilihat oleh anak cucu kita. Itu aja sih yang ada di kepalaku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.